Lulusan universitas di China beralih menjadi pedagang kaki lima, mencari cara bertahan hidup. Awal tahun ini, tingkat pengangguran kaum muda perkotaan di China untuk usia 16 hingga 24 tahun mencapai angka tertinggi dalam sejarah yaitu 21,3%, yang memicu diskusi intens tentang masa depan jutaan lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Terlepas dari keputusan China untuk berhenti mempublikasikan data pengangguran kaum muda, para pengamat mencatat bahwa hal ini tidak dapat menyembunyikan prospek pekerjaan yang suram yang dihadapi generasi muda. Lu Chan, seorang lulusan akupuntur dan pengobatan China tahun 2020 dari Hebei University of Chinese Medicine, mengatakan bahwa dengan semakin langkanya pekerjaan kerah putih, semakin banyak lulusan yang terpaksa beralih ke sektor informal, dan berjualan di pinggir jalan menjadi satu-satunya cara untuk mencari nafkah di tengah ketidakpastian ekonomi yang meningkat. Lu mengatakan kepada Voice of America bahwa pada September tahun 2023, saya memulai bisnis kios saya sebagai pekerjaan sampingan. Setelah menyelesaikan pekerjaan pada pukul 17 pada tanggal 18 Desember saya mengendarai gerobak makanan saya ke pasar malam di mana banyak pemilik kios yang saya kenal sudah ada di sana. Cuaca dingin akhir-akhir ini telah mengurangi jumlah pelanggan dibandingkan dengan musim panas. Tetapi pada hari-hari yang baik, saya dapat menghasilkan 4 hingga 5 ribu sebulan, sama dengan gaji bulanan saya. Saya lebih baik daripada banyak orang. Mencari pekerjaan itu sulit. Saya melakukan wawancara di 18 perusahaan selama 2 tahun sejak tahun 2020. Dengan beberapa berhasil tetapi hanya sebentar karena harus mengundurkan diri dan melamar kembali karena gaji yang rendah dan ketidakcocokan dengan jurusan saya. Apa yang saya lakukan sekarang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya pelajari di sekolah. Lu bergabung dengan sebuah rumah sakit komunitas di Shijiazhuang, Provinsi Hebei, pada tahun 2022, bekerja di bagian administrasi rehabilitasi klinis. Dia bekerja 5 hari seminggu ditambah setengah hari di hari Sabtu, dan mendapatkan 1,5 hari libur per minggu. Rumah sakit tidak membayar lembur untuk pekerjaan di hari Sabtu, sebuah aturan yang harus diterima semua orang. Wang Haizeng dari Meizhou, Provinsi Guangdong, lulus pada tahun 2018 dari Institut Sains dan Teknologi Loyang dengan gelar di bidang manufaktur desain mekanik dan otomasi. Setelah lulus, dia bekerja di bagian penjualan di Loyang North Glass Technology Company Limited. Namun, dia meninggalkan pekerjaannya setelah lebih dari 1 tahun karena masalah kesehatan dan pandemi. Sebagai orang asing tanpa tabungan atau rumah, ia tidak dapat bertahan hidup di Loyang dan harus kembali ke kampung halamannya. Dia berkata, seorang teman memperkenalkan saya pada departemen teknik di sebuah pabrik makanan di mana saya bertugas melakukan patroli dan memantau kipas angin dengan bayaran 4.000 yuan per bulan. Pekerjaan ini berlangsung kurang dari 1 tahun karena saya diganti ketika pimpinan departemen berganti. Wang mencatat bahwa lulusan dengan kualifikasi yang sama bekerja di bagian perakitan di pabrik makanan, dengan penghasilan kurang dari 4.000 yuan untuk 10 hingga 12 jam sehari tanpa asuransi sosial atau uang lembur. Setelah keluar dari perusahaan makanan, Wang mencoba melakukan live streaming untuk menjual tanaman dan bibit. Namun, ia kesulitan dengan sifat bisnis yang musiman dan hanya bertahan selama 1 musim. Wang menekankan bahwa bagi lulusan universitas di China, tantangan yang lebih besar adalah menyesuaikan ekspektasi untuk masa depan. Li Ping, seorang lulusan manajemen informasi dan sistem informasi tahun 2012, telah menjual sepatu dan tas di sebuah kios pinggir jalan sejak tahun 2017. Dia menyoroti persaingan kerja yang ketat dan ketergantungan pada koneksi, latar belakang keluarga, dan lingkaran sosial untuk kesuksesan kerja, sehingga banyak lulusan yang mengalami kesulitan ekonomi. Li berkata, tidak peduli seberapa bagus nilai Anda, sulit untuk berhasil sendiri. Ini adalah masyarakat yang penuh dengan hubungan. Orang tua mencari koneksi untuk mencarikan Anda pekerjaan, dan kemudian Anda mempertahankan hubungan tersebut untuk mempertahankan pekerjaan Anda. Bagi orang kaya, seni dan olahraga adalah alat sosial, tetapi bagi keluarga biasa dengan pendapatan terbatas, apa gunanya menjadi siswa yang baik? Terlepas dari klaim pemerintah, kesulitan ekonomi tetap ada di antara para lulusan yang terlibat dalam kegiatan berjualan di kaki lima, yang mencerminkan masalah sosial yang lebih luas. Para lulusan beradaptasi dengan kenyataan pahit di pasar kerja di mana bahkan orang-orang yang terampil pun menghadapi gaji rendah dan kesempatan yang terbatas.